Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam acara kesaksian hidup saya yang ke-12 dalam keadaan sehat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Semua ini karena anugerahnya yang melimpah dalam hidup kita, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, Tuhan ingin mengingatkan kita akan ketaatan kita ya dalam segala hal. Jadi Tuhan itu menuntut kita taat dalam setiap aspek hidup kita, itu harus sesuai dengan kehendaknya. Ya. Salah satunya yaitu kalau kita meninggal dunia, kita harus dikuburkan. Ya, tidak boleh dibakar atau dikremasi. Itu sudah jelas ya ayatnya. Ya, tema yang pertama ya tentang anak-anak Tuhan harus dikuburkan. Karena itu perintah Tuhan, bukan kata-kata saya, tapi itu kata-kata Tuhan sendiri yang sering kita abaikan, sering kita lupakan, seolah-olah dikremasi itu boleh. Ya, padahal jelas ya di Alkitab banyak ayatnya ya yang melarang kita untuk kalau kita meninggal itu dibakar atau dikremasi, itu dilarang. Ya, ayatnya ada 6 hari ini yang saya ambil, tapi masih ada ayat-ayat yang lain yang bisa saudara baca sendiri di rumah ya. Yang pertama yaitu Pengkhotbah 6 ayat 3. Dan yang kedua di Kejadian 3 ayat 19. Dan berikutnya di Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan selanjutnya di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dan 1 Korintus 7 ayat 4. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya yang melarang anak-anak Tuhan kalau meninggal tidak boleh dibakar atau dikremasi ya. Mari kita buka ayatnya satu persatu, kita baca bersama-sama. Yang pertama yaitu di Pengkhotbah 6 ayat 3. Ya, udah ketemu ya. Saudara di rumah juga membuka Alkitab masing-masing ya, kita baca bersama-sama. Saya bacakan ya, Pengkhotbah 6 ayat 3. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Amin. Ya, jadi ini ayat ini ya menekankan ya bahwa orang yang dikubur ya waktu meninggal dunia itu sangat dihargai oleh Tuhan. Ya, itu lebih berharga ya dari apapun juga. Ya, karena Tuhan itu menghargai sikap hati kita saat kita meninggal dunia pun itu menentukan. Ya, jangan berpikir bahwa sudah meninggal, sudah selesai, belum. Ya, sampai kita melaksanakan perintah Tuhan untuk tidak membakar tubuh kita ini. Setelah meninggal dunia itu tugas kita masih belum selesai. Meskipun kita sudah tidak tahu apa-apa, tidak merasakan apa-apa, tapi kita harus memastikan bahwa tubuh kita ini tidak dibakar atau tidak dikremasi ya, tapi dikuburkan. Ya, dan itu Tuhan sudah menjamin ya, orang yang taat, setia, hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan ya, pasti diberi tempat penguburan oleh Tuhan. Apapun alasannya ya, manusia kadang itu tidak dikubur karena berbagai alasan, tapi Tuhan tetap sanggup ya menyediakan tanah penguburan bagi kita kelak kalau kita meninggal dunia. Ini bukan mendoakan kita cepat meninggal loh ya, bukan. Ini saya hanya menyampaikan pesan Tuhan saja supaya kita ingat, jangan sampai kalau kita meninggal kita kehilangan iman kita ya. Itu sangat disayangkan ya, karena
itu sudah jelas di Alkitab ya, kenapa kita masih bimbang dan ragu gitu loh ya. Mari kita pelajari ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di Kejadian 3 ayat 19. Sudah ketemu ya? Saya bacakan ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Ya, jadi kita ini adalah debu tanah maksudnya ya. Ada yang menyebut debu gitu aja tanpa debu tanah, tapi artinya sama, yaitu tanah. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwa kita ini dari debu tanah atau dari debu. Ya, debu dan debu tanah itu sama, yaitu tanah. Kalau abu itu beda. Ya. Kalau abu itu bahasa Jawanya itu awu, yaitu hasil pembakaran. Ya. Semua barang apapun itu kalau dibakar kan menjadi abu atau awu. Ya, itu berbeda, sangat berbeda dengan debu tanah atau debu tadi ya. Dan selanjutnya yaitu di Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Kita ketemu ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Saya ulang ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Sudah jelas ya bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula, karena kita pada mulanya itu diciptakan dari debu atau debu tanah tadi atau tanah ya. Sudah jelas ya di ayat ini bahwa kita akan kembali menjadi debu tanah atau tanah lagi ya, karena kita berasal dari debu tanah atau dari debu ya, bukan dari abu, bukan dari awu ya. Kita itu berasal dari debu tanah ya. Jelas ya. Yang selanjutnya yaitu Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Sudah ketemu ya? Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Ya, di ayat ini jelas ya. Jadi ada kata-kata semua orang yang di dalam kuburan ya. Sudah jelas ya bahwa Tuhan itu memerintahkan kita ya untuk dikubur, bukan dibakar. Di ayat ini sudah jelas ya. Jadi Tuhan itu memanggil kita dari dalam kuburan. Ya, berarti kita harus berada di kuburan kalau sudah meninggal, jangan di tempat lain. Jangan selain dikubur gitu maksudnya ya. Sudah jelas ya ayat ini. Selanjutnya yaitu di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 saya bacakan ya.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sudah jelas ya di sini bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Dan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Ya. Dan kita tidak boleh ya merusak bait Roh Kudus ini meskipun sudah meninggal. Ya, itu kalau kita bakar atau dikremasi itu berarti kita merusak bait Allah. Itu sungguh dilarang keras. Ya. Kita tidak berhak atas tubuh kita ini meskipun kita sudah meninggal. Sudah tidak tahu apa-apa, tidak tahu kita itu diapakan ya kalau sudah meninggal. Tapi tetap ya kita harus memastikan bahwa tubuh kita ini harus dikuburkan karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri dan oleh pencipta kita yang memiliki tubuh kita ini kalau sudah meninggal harus dikuburkan. Sudah jelas ya? Selanjutnya yaitu di 1 Korintus 7 ayat 4. Ayat ini sebenarnya itu tidak langsung ya berhubungan dengan tema kita tentang anak-anak Tuhan tidak boleh dikremasi ya, tapi ini bisa mendukung ya tema kita hari ini. Jadi ini ayat ini hanya sebagai pendukung saja ya. Saya bacakan ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Amin. Ya, jadi dalam pernikahan pun ya sudah jelas ya bahwa tubuh kita itu bukan milik kita sendiri. Ya, istri-istri yang dalam pernikahan kudus itu tubuh kita tuh bukan milik kita sendiri ya, tapi milik suami kita. Demikian juga suami-suami dalam pernikahan kudus tubuh itu para suami ya bukan milik kamu sendiri yang mendengarkan acara ini, mungkin para suami bukan milikmu sendiri tapi milik istrimu. Demikian juga tubuh kita ini bukan milik kita sendiri tapi milik Tuhan seutuhnya. Oleh sebab itu kita harus memperlakukan tubuh kita ini sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Terutama saat kita meninggal dunia, itu tubuh kita itu diapakan, itu harus sesuai kehendak Tuhan, ya. Kan ada kalau agama lain itu ya urusan mereka ya. Ada yang agama lain itu dibakar, yang menurut ajaran mereka itu begitu ya. Ya kita hormati seperti itu. Tapi menurut ajaran Tuhan Yesus kita harus dikuburkan, ya. Ya itu harus kita taati karena kita anak-anak Tuhan. Kecuali kalau kita ini bukan anak Tuhan ya terserah ya. Kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, kita harus mempraktekkan semua perintah Tuhan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan saat kita meninggal dunia pun kita harus minta untuk dikuburkan. Berpesan pada yang masih hidup, saat kita masih hidup mungkin kita tidak ada salahnya ya berpesan pada yang masih hidup, kalau kita meninggal dunia itu minta dikubur. Itu ya. Kedengarannya kok tidak enak ya. Masih muda ngomongkan kematian ya. Kita tidak tahu loh. Kita dipanggil Tuhan umur berapa ya. Teman saya barusan aja kecelakaan ya, meninggal dunia umur 51 tahun. Saya umur 50. Jadi tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa mengetahui ya. Itu rahasia Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berdoa dan berjaga-jaga senantiasa sewaktu-waktu kalau kita dipanggil pulang dengan cara apapun kita syukuri ya. Karena itu sudah kehendak Tuhan. Dan itu yang terbaik untuk kita ya. Kita berpulang dengan cara apapun itu kita percaya ya Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu sungguh baik, sangat baik bagi kita sehingga cara berpulang pun itu yang terbaik untuk kita. Amin. Selanjutnya yaitu tema yang kedua yaitu kisah tentang seorang yang suka mempunyai sifat yang suka menunda. Itu dapat kita lihat di Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ini tema kedua ya. Jadi yang tema pertama tadi sudah selesai ya. Jadi ini masuk ke tema yang kedua yaitu jangan mempunyai sifat yang suka menunda. Terutama menunda panggilan Tuhan ya. Karena orang-orang yang menerima panggilan Tuhan itu jarang ya. Kalau kita menerima panggilan Tuhan itu kita bersyukur dan harus segera meresponi. Karena tidak semua ya orang menerima panggilan Tuhan. Kalau kita menerima panggilan Tuhan, jangan ditunda-tunda lagi, harus segera kita responi. Itu pesan Tuhan yang kedua. Itu dapat kita lihat di Matius 8 ayat 18 sampai 22 yaitu kisah seorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan tapi semoyo ya bahasa Jawanya itu misi semoyo ya. Tidak langsung mau menerima tapi masih ibaratnya itu masih berjanji nanti ya sering ya kita seperti itu ya. Kalau dipanggil Tuhan itu nanti aja Tuhan masih belum siap, masih repot ya, dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak boleh ya, itu Tuhan tidak berkenan. Jadi kalau kita menerima panggilan Tuhan ya kita harus segera meresponinya. Itu dapat kita lihat di ini ya, Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ini perikopnya hal mengikut Yesus. Ya, ini agak panjang ayatnya. Jadi dapat saudara baca sendiri di rumah ya. Jadi intinya kalau kita menerima panggilan Tuhan, itu kita tidak boleh terlalu banyak alasan. Ya. Menunda-nunda itu dilarang keras. Ya. Kita sendiri kok yang merasakan ya, kita ini menerima panggilan Tuhan atau tidak, itu kita sendiri yang merasakan. Karena pribadi lepas pribadi. Hanya kita yang tahu ya, kita menerima panggilan Tuhan atau tidak. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang memberitahu. Yang selanjutnya yaitu di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Itu perikopnya itu Lukas 9 ayat ya ini. Perikopnya itu hal mengikut Yesus ya. Jadi ini harga untuk menerima panggilan Tuhan. Saya bacakan ya. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya,
Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Jadi ini menekankan ya bahwa kita kalau menerima panggilan Tuhan itu berarti kita sudah dinilai Tuhan itu sudah siap. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Ya, karena itu pilihan. Jadi Tuhan itu tidak memaksa kita ya untuk menerima panggilannya. Itu sepenuhnya tergantung pada sikap hati kita. Mau meresponi panggilannya atau tidak. Ya, jadi kalau ya, kalau tidak, tidak. Tidak boleh setengah-setengah. Ya, dalam menerima panggilan Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Ya, punya komitmen dan punya tekad yang kuat. Dan belajar untuk disiplin ya. Dan belajar untuk mempunyai sistem prioritas. Jadi kita harus bisa mengatur ya waktu untuk keluarga dan waktu untuk Tuhan dengan baik. Meskipun prioritasnya itu Tuhan, tapi kita tidak boleh mengorbankan keluarga kita. Karena Tuhan itu menghargai keluarga kita. Jadi kita harus mengatur sedemikian rupa ya keluarga kita terlebih dahulu dengan baik. Kalau sudah baru kita boleh ya menerima panggilannya. Ya, jadi Tuhan itu tidak mau mengorbankan siapapun dalam mengikut Dia ya. Jadi Tuhan itu sungguh bijaksana dan adil ya. Dan memang Tuhan itu adalah sumber hikmat ya. Hikmat manusia itu tidak apa-apa ada tidak sebanding dengan hikmat Tuhan. Kita bersyukur ya kita mempunyai Tuhan yang mempunyai hikmat yang sempurna. Jadi dia sebelum memanggil seseorang itu dia sudah memikirkan semuanya. Tidak asal memanggil gitu saja ya. Meskipun di ayat Matius 8 ayat 18 sampai 22 itu ada kata-kata biarlah orang mati, menguburkan orang mati, itu bukan berarti Tuhan Yesus itu tega ya. Kalau orang tua kita meninggal, anaknya tidak boleh menguburkan orang tuanya, bukan itu ya. Itu hanya arti kiasat. Yang dimaksud itu orang yang mati rohani ya. Biarlah orang yang mati rohani menguburkan orang yang mati beneran. Ya. Itu yang dimaksud dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22. Dan kita kembali lagi ke Roma 11 ayat 36 tadi ya yang sudah kita baca tadi. Ini berhubungan dengan tema kedua. Jadi kita baca ulang. Sehubungan dengan jangan menunda ya. Kalau kita menerima panggilan Tuhan itu harus segera kita responi. Karena apa? Kita tidak boleh menunda ya. Jangan banyak alasan ya. Kalau kita menerima panggilan Tuhan itu jangan banyak alasan untuk tidak menerima panggilan Tuhan ya. Itu mendukakan hati Tuhan. Karena di Roma 11 ayat 36 sudah jelas ya. Saya bacakan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia
dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi kita ini adalah milik Tuhan, untuk Tuhan. Ya. Dan hidup kita itu untuk Tuhan, ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan maksudnya, ya. Karena kita ini dari Dia dan hidup kita ini untuk Dia, ya. Untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya hidup kita. Amin. Ya, itulah pesan Tuhan hari ini. Jadi kita harus belajar taat, ya, dan belajar cepat respon, punya komitmen, ya, jika kita menerima panggilan Tuhan Yesus. Ya, dan di tema yang pertama tadi, ya, karena kita ini miliknya dari Dia tadi, ya, di Roma 11 ayat 36, kita ini dari Dia, itu berarti kita ini milik Tuhan, berarti hidup kita ini untuk Dia. Ya, tubuh kita ini juga sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, itu juga untuk Dia, ya. Jadi kita memperlakukan tubuh kita ini meskipun sudah meninggal juga sesuai kehendak Dia. Itu pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri acara ini. Terima kasih buat waktunya sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara saya selanjutnya. Shalom. Tuhan memberkati.